Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wa bitu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammad dan Nabi wa Rasulullah rabbi zidni wa warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah bahagia hari ini bisa menyapa di acara kajian subuh. Insya Allah ya sudah lama saya nggak ngisi kajian subuh di SBC ya. Yang dulu biasanya setiap hari Rabu pagi. Ya, ini Alhamdulillah Kamis pagi ini bisa silaturahim, bisa bertemu, bisa menyapa teman-teman semua yang sudah hadir dari seluruh Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada antum semua ya, berikan hidayah, berikan keberkahan, berikan kesuksesan pada apapun yang sedang antum kerjakan semua. Amin ya rabbal alamin. Karena subuh-subuh ini adalah subuh penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi kita sebagai seorang Muslim, SOP kita memang salah satunya adalah kita mulai kehidupan kita dari ba'da subuh. Dan ba'da subuh ini bisa kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa kebaikan dan juga keberkahan. Salah satunya adalah dengan Quran dan kajian. Masya Allah tadi Mas Azhar sudah membacakan surat Ar-Rahman. Masya Allah ya. Ini satu pemicu untuk kita terus bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan sharing, ngobrol, eh, diamanahi sama teman-teman di OIC 7. Nah, saya diminta untuk berbagi satu materi tentang keberkahan, menjaga keberkahan usaha dengan berwakaf ya. Salah taib, sahabat sekalian, ya ada kurang lebih sekitar hampir 500 peserta Zoom pagi hari ini, Masya Allah, luar biasa. Iya kan 1 banding 10, nah, di belakang antum semua Insya Allah ada puluhan bahkan ratusan orang ya. Tak berpanjang lebar, Insya Allah pagi hari ini ana sharing ya. Setiap dari kita punya yang namanya bisnis plan ya. Bisnis plan ini kita sungguh-sungguh, kita buat, kita rakrekan, kita buat trainingnya, kita eh, bahkan sewa hotel gitu ya. Hanya untuk membuat bisnis plan setahun. Tapi pernahkah kita berpikir untuk menyusun eh, tentang jariah master plan kita? Nah, apakah kita pernah menyusun tentang sesuatu yang akan menyelamatkan kita jangka panjang? Nah, pagi hari ini saya mungkin akan sharing sedikit ya, karena saya ini kan banyak kenalnya deket-deketnya dengan roadmap, dengan apa namanya BRM dan seterusnya. Nah, jadi saya sharing sedikit ya. Ada hal menarik ketika mungkin di sini ada yang sama-sama sufi, suka film. Saya nonton film misalnya kita mungkin hanya sekedar mengambil filmnya saja, tapi saya mengambil sesuatu yang bisa menjadi insight atau pelajaran atau ibrah buat kita semua. Ada namanya Marvel. Marvel ini banyak sekali filmnya. Bahkan salah satu filmnya saja itu suksesnya luar biasa. Ada satu film namanya Avenger Endgame. Dia menghasilkan 2.798 miliar US dollar. Hanya satu film saja. Kebayang nggak kira-kira? Satu film yang kurang lebih 2 jam lah ya, itu dia bisa menghasilkan sampai dengan 2.798 miliar US dollar. Nah, ini kalau dikurskan ke dalam rupiah, kira-kira berapa? Nah, ini kalau kita ngelihat ya, tahun 2019, ini dengan anggaran 356, nah dia menghasilkan 2 miliar, maka ya kalau dikira-kira omsetnya itu kurang lebih 41 triliun. Bayangkan, omsetnya 41 T, 42. Ini kursnya aja masih kurs berapa ribu waktu itu ya saya menghitungnya. 41 T. Belum film-film lainnya, ada yang Avenger Infinity War 2000, The Avenger 1500, Ultron 1400. Jadi artinya apa? Satu film saja itu dia bisa menghasilkan sampai dengan puluhan triliun. Pertanyaannya, antum semua di sini ngebangun bisnis dari awal sampai sekarang sudah berapa triliun? Nah, coba ketik di chat udah berapa triliun. Ayo. Cak Parman, udah berapa triliun? Mas Kafi, Mas Andre, Cak Majid, nggak usah senyum, ayo berapa triliun udahan.
Ya, jadi satu film saja mereka bisa sampai dengan triliunan ya. Nah, kalau Cak Parman itu senyumnya aja 2T. Wah. Nggak kuat ketiknya. Iya. Nah, jadi kita perlu belajar sejenak gitu. Kalau sebuah film saja nilainya sampai dengan 2 triliun. Ini pertanyaan sederhana ya. Kok bisa gitu ya? Nah, kok bisa dia sampai dengan 2 triliun nilainya? Nah, saya coba review sedikit ya. Kenapa? Karena berhasil nih salah satunya ya. Salah satunya si Avenger Endgame di tahun 2019 nih atau kalau lihat di sini. Ini masuk ke namanya fase keempat kalau nggak salah ya. Oh, fase ketiga. Fase satu, fase 2, fase 3 dan 2019. Yang dimana film ini sudah pertama kali dirilis tahun 2008. Pertama kali mengenalkan Iron Man 2008, ada Hulk 2010, ada apalagi di Iron Man 2 dan seterusnya dipersiapkan sampai jadi Avenger. Wah, jadi bergabung lah. Setelah itu fase kedua, fase ketiga. Kenapa dia berhasil? Karena di 2019 semua tokoh yang dikenalkan ini semuanya digabungkan semuanya di sini di akhir. Sehingga apa? Semua orang menunggu setiap film bercerita tentang film berikutnya terkoneksi semua satu dengan yang lainnya sampai 2019. Kita ngelihat berapa tahun? 10 tahun lebih hanya untuk menyiapkan sebuah film. Dia menyiapkan 10 tahun, membuat roadmap-nya, ya membuat gambarannya, dan dikenalkan satu persatu. Hanya untuk sebuah film. Tapi menghasilkan sampai dengan, ya tadi, puluhan, bahkan mungkin kalau digabung semua ini ratusan triliun. Ya. Bayangin, hanya film saja dipersiapkannya 10 tahun lebih. Ya. Satu tokohnya dikenalkan, bangun tokoh satu, tokohnya jadi digabungkan menjadi satu tim namanya Avenger. Tim kenalkan dengan tim-tim lain, ada namanya tim Guardian, ada tim apa, kumpulkan lagi sampai jadi ya apa namanya Avenger Endgame. Nah, kalaulah film saja itu bisa dibuat seperti itu, bagaimana dengan kehidupan kita? Pertanyaan sederhana saja. Orang buat film itu sampai diniatin sampai 10 tahun nyiapin satu tokoh dibangun. Hasilnya tapi 41 triliun. Nah, pertanyaan sederhananya, kehidupan kita ini kan lebih mahal, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Pertanyaan sederhananya adalah apa yang sudah kita lakukan untuk membangun cerita kita. Nah, kalau kita lihat kesuksesan tadi di Avenger Endgame, dia saya yakin sekali memulainya kira-kira dari mana? Coba dijawab di kolom chat. Mulai dari depan atau mulai dari belakang? Maksudnya mulai dari depan itu gimana? Mulai dari depan itu berarti dia buat dulu satu film, baru nanti dia misalnya buat satu, terus pikirkan lagi berikutnya, nggak tahu, pokoknya ngalir aja. Atau dia mulai dari belakang, tentukan dulu 2019, oh mau buat Endgame. Oh, berarti untuk endgame itu apa yang dipersiapkan, dikenalkan dulu tokoh-tokohnya satu-satu. Mana kira-kira menurut Anda? Dari depan atau dari belakang? Nah, saya pengen tahu apakah Anda masih menyimak atau saya ngobrol sendiri nih. Tentukan dulu endgame-nya. Oke, satu. Yang lain. Cuma satu yang jawab. Kita ngobrol berdua aja Mas Edi kalau gitu. Dari belakang. Start from the end. Oh, Masya Allah. Dari belakang. Nah, inilah yang disebut dengan roadmap. Inilah yang disebut dengan membuat plan. Dan kita semua, Masya Allah, terima kasih yang sudah jawab semuanya. Ya, Mas Luhur, ada Mbak Ida, ada Mas Heri, dan seterusnya. Dan kita semua, sahabat sekalian, itu adalah sang sutradara. Kita semua pembuat film. Saya mau cerita ini bukan hanya Marvel yang punya film. Kita semua bisa buat film. Kalau nggak percaya, tanya Mas Luhur tuh. Buka HP, tak, 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 jadi itu film kita. Ya, bisa kok kita buat. Tapi bukan itu yang saya maksud. Apa yang saya maksud bahwa film kita sesungguhnya adalah apa yang nanti akan diputar di akhirat. Dan setiap dari kita adalah pembuat film. Maka hidupnya sekali, sahabat sekalian. Ciptakan mahakarya, masterpiece kita sebagai persembahan Tuhan kita. Dari kita lahir sampai nanti kita mati, cerita ini akan diputar. Layaknya endgame tadi. Kita semua punya endgame. Kita semua punya cerita, punya film. Dan hari ini kita sedang menjadi pemeran utama dari film kita. Hari ini kita sedang menjadi tokoh utama dari film kita. Dari hari ini kita sedang menjalani syuting film kita. Yang semua direkam oleh para malaikat dan nanti di akhirat akan diputarkan. Sejak kita lahir hingga kita mati. Dan apakah kita akan sukses box office seperti Endgame tadi dengan menghasilkan 40 triliun lebih? Apakah kita akan sedih, menangis ketika kita ngelihat
cerita film kita nanti diputar karena isinya begitu banyak kesia-siaan, dosa, maksiat yang kita lakukan. Atau kita akan tersenyum ketika kita ngelihat karena isinya adalah ya sesuatu yang membanggakan untuk Tuhan kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat sekalian, kalaulah Marvel bisa membuat film yang sukses box office di dunia, maka antum semua, kita semua adalah sutradaranya dari film kita, adalah tokoh utamanya dari film kita, dan juga kita semua adalah yang sedang menjalankan cerita. Maka ayo kita susun cerita masterpiece untuk kehidupan kita yang nanti akan kita putar di akhirat di depan Tuhan kita, di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa tersenyum ya, mempersembahkan masterpiece kita. Ya. Maka ini adalah sebuah gambaran teman-teman semua. Ayo kita ambil waktu kita sejenak, ayo kita persiapkan dengan matang, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya. Dan mengapa kita harus membangun yang namanya Mesin Amal Jariah ini? Kenapa kok kita bukan hanya semata-mata membangun BRM untuk di dunia, untuk bisnis kita sukses, tapi kita juga harus membangun BRM akhirat kita, ya, sahabatku sekalian. Pertama, usia terbatas. Jadi kita harus cerdas. Serius betul, usia kita terbatas. Di acara OYC di Bandung kemarin, saya menyampaikan bahwa ada sahabat kita, ya, namanya saya panggilnya Kak Ancu, namanya Mas Samsul Alam dari Makassar, ya. Yang bulan sebelumnya saya masih menemani di kegiatan KPB, beliau mantan ketua chapter, qadarullah. Persiapan mau ngisi KPB pagi harinya beliau tiada ada. Allah panggil mendahului kita semua. Ya. Semoga beliau husnul khotimah dan Allah terima amal ibadahnya. Saya menyampaikan, masih muda, jauh lebih muda dari saya. Ya. Anak masih kecil, baru satu. Kepada Allah, Allah sudah panggil duluan. Usia terbatas, kita nggak pernah tahu. Nggak lama saya cerita kemarin di Bandung Spiritual Enterprise kita berbicara bahwa jangan hanya menyiapkan hidup enak, ayo kita menyiapkan mati yang enak. Jeda hanya sepekan berikutnya kita dengar cerita salah satu sahabat kita, teman kita di OYC 8, ya Mas Ferry. Semoga Allah juga terima amal ibadahnya, ampuni dosa dan salahnya. Semoga beliau kembali kepada Allah dalam keadaan juga husnul khotimah juga ya. Mendahului kita ya, nggak kedengaran sakit, nggak kedengaran apa. Pagi saya juga kaget shock ketika mendengar. Usia terbatas. Ya, kita nggak pernah tahu kapan Allah akan panggil kita. Jadi kita harus cerdas menyiapkan waktu kita, ya, menyiapkan sisa usia kita, harus cerdas. Yang kedua, kita harus punya bekal di kubur dan di akhirat. Kita hanya mampir sementara di dunia ini. Kalau kita nggak membuat roadmap, kita tidak membuat peta, kita tidak membuat persiapan yang matang, akan menyesal. Nanti di kubur kita nggak punya bekal, nggak punya teman, di akhirat kita nyesal gitu ya. Dan sudah nggak bisa kembali. Dan yang ketiga, kita sedang membangun karya untuk Allah. Maka karena usia kita terbatas, putus semua, ya, maka kita harus belajar, ya, bagaimana kita terus bisa berpikir bukan hanya sekedar ibadah secara fisik, tapi kita juga harus berpikir investasi, ya. Ada namanya neraca akhirat. Insya Allah mungkin teman-teman semua sudah pernah mendapat materi, tapi izin saya ngulang lagi sedikit, ya, tentang konsep neraca akhirat sebagai tadi roadmap kita untuk membuat jariah master plan, ya. Kalaulah kita di dunia ini kita punya gambaran seperti ini ya, neraca. Neraca itu ada tiga biasanya, di sisi sebelah kiri ada aset. Aset itu ada kas, bank, apa segala macam semuanya. Di sebelah kanan ada kewajiban dan ekuitas, ya. Ada hutang lah kira-kira gitu. Di bawahnya ada modal dan laba. Maka kita juga harus menyusun yang namanya neraca. Tapi neracanya bukan neraca yang dunia, itu tadi neraca dunia. Kita harus menyusun namanya neraca neraca akhirat. Apa neraca akhirat ini? Neraca akhirat ini adalah neraca yang sama dengan tadi, tapi perspektifnya kita melihat menggunakan perspektif akhirat kita.
Nah, kenapa kok ini penting? Saya menyebutnya kita harus memiliki yang namanya neraca akhirat kita. Ada hijab. Karena kalau kita tidak memahami, kita bisa terjebak ya, dan kita terjebak dalam kerugian menurut saya. Nah, jadi sehingga agar kita tidak rugi, apa yang harus kita lakukan? Maka teman-teman harus memahami ini konsep neraca akhirat ini. Nah, ini kalau kita gambarkan neraca akhirat tadi seperti ini ya teman-teman sekalian. Yang ini saya yakin kita semua pasti punya catatannya. Kita semua punya. Cuman teman-teman belum hanya bisa lihat saja. Tadi ya, di dalam neraca akhirat, di mana nanti akan ditimbang semua amal kita. Neraca itu kan timbangan, balance sheet. Akan ditimbang. Ya, nah di sini kita akan melihat di neraca kita tadi ada aset atau kekayaan. Di sini ada kewajiban, ada pinjaman dan hutang. Ya, kewajiban itu ada pinjaman atau hutang. Lalu di sini ada modal dan laba. Sesungguhnya kalau kita memahami ya dalam konteks neraca akhirat ini, setiap yang kita lakukan teman-teman sekalian, ya itu tercatat. Nggak ada yang nggak tercatat. Misalnya contoh, kalau kita dalam secara umum ya, oh saya punya rumah, rumah saya harganya 2 miliar misalnya. Rumah 2 miliar ini akan ditanya dari mana sumbernya. Ada orang rumah 2 miliar karena memang dia sudah punya uang, langsung aman. Tapi ada orang yang di sini cuma punya duit 200 juta. Ya, lalu yang 1,8 M-nya ternyata hutang. Nah, ini namanya balance sheet, karena harus seimbang. Ya. Nah, ini konsep secara umum, konsep di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, saya mau tanya sama teman-teman, kita akan bawa perspektifnya. Kalaulah saya punya mobil, nah, ini punya mobil, wah mobilnya keren, misalnya. Jangan diprotes ya, coach itu bukan mobil itu kodok itu jangan protes ya. Saya punya mobil misalnya ya, misalnya kita punya mobil, ya harganya kurang lebih sekitar 1 M lah, ya kayak gitu ya. Ini mau gambar Ferrari kok jadinya kayak odong-odong gini ya. Nah teman-teman kira-kira, kalau saya punya mobil ya, kira-kira harganya 1 miliar ini ya. Kira-kira dia tempatnya di mana nih? Aset, pinjaman, atau modal, laba yang mana kira-kira? Ya coba dijawab di kolom chat. Saya pengen tahu. Mobil saya ini yang mana nih ya? Apakah dia di aset, apakah dia di pinjaman, atau dia di laba? Kira-kira gitu. Laba. Oh, Masya Allah. Laba, pinjaman. Oke, ya, ada yang laba, ada yang pinjaman. Ada yang pinjaman. Oke. Dalam konsep yang namanya neraca akhirat adalah kita harus lihat. Kadang kita berpikir bahwa ya apa yang kita punya hari ini ada mobil, ya ada rumah, ada cash, ya ada properti, ada apa lagi ya, ada macam-macam bisnis. Ini kita berpikir bahwa ini adalah aset atau kekayaan kita dalam konsep neraca dunia. Tapi sesungguhnya, sahabat sekalian, ini dalam konteks neraca akhirat kita harus lihat dulu. Kenapa saya bilang ini bukan aset atau kekayaan? Yang harus kita tanyakan adalah mobil, rumah, cash, properti, dan lain. Di akhirat itu nanti, nah ini karena kita bicaranya neracanya akhirat, dia masih akan dihisap. Nah, sesuatu yang masih dihisap, itu berarti kira-kira punya kita atau pinjaman. Nah, saya umpamakan sederhananya begini, ya. Kalau kita nanti misalnya minjem mobil di rental, itu pasti biasanya kan di awal dicek, ini ya barangnya mas, ini nggak ada lecet, ini bensinnya sekian. Pas mau ngembaliin, diaudit tuh, dicek lagi barangnya. Loh ini kok lecetnya nambah, loh ini kok bensinnya berkurang. Lah itu berarti kita diaudit karena kita masih pinjam. Sama, ya, di akhirat nanti seluruh yang diberikan tadi itu semuanya bukan milik kita, hanya pinjaman sebagai modalitas. Nah, kenapa kalau gitu kita ngelihat ada 4 perkara yang akan Allah hisab dari kita. Yang pertama adalah usia kita, waktu ya yang Allah berikan pada kita. Ditanya itu pinjaman, dipinjemin kok kita, dipinjemin waktu, dikasih usia, dikasih jatah, yang nanti akan dihisap, dipakai untuk apa gitu. Itu bukan punya kita, itu pinjaman, makanya dihisap ditanya. Yang kedua, Allah pinjamkan pada kita adalah apa? Allah pinjamkan raga pada kita.
Bahkan tangan kita semuanya itu akan berbicara nanti di akhirat, ya. Dan itu nanti jadi film tadi yang diceritakan, ya. Nah, yang ketiga tadi, Allah akan tanya kepada kita digunakan untuk apa kita ilmu, ilmu yang sudah kita miliki. Dan yang keempat, bahkan hisapnya dua kali adalah harta. Dari mana dan untuk apa? Nah, maka empat ini ya teman-teman sekalian, ini adalah pinjaman. Yang sejatinya namanya pinjaman tadi. Jadi kalau kita di sini punya mobil, kita di sini punya properti, kita punya macam-macam ini yang saya tulis di sini, ini bukanlah sekedar aset, tapi ini apa? Ini semua adalah pinjaman. Nah, ini semua adalah pinjaman. Pinjaman yang Allah berikan pada kita, yang ini Allah punya harapan untuk apa? Untuk kita bisa optimalkan. Namanya pinjaman, ya Allah berikan pada kita untuk apa? Diputar. Ya. Diputar untuk apa? Nah, contoh kalau kita misalnya punya ada investor. Investor pasti pengen kita memutar. Nah, memutar itu di sini nih. Nah, Allah pengen itu diputar sama kita di sini. Diputar menjadi apa? Mesin amal jariah. Nah, mesin amal jariah atau mesin amal soleh. Saya buat mesin amal soleh saja lah ya. Biar gampang. Mas, nah, diputar jadi emas. Mesin amal soleh. Ya. Yang ini nanti akan menghasilkan laba. Apa labanya? Labanya bentuknya namanya pahala, amal soleh. Nah, ini Allah berikan. Atau kalau dalam bentuk negatif, ya bisa jadi dosa atau amal salah. Nah, ini minus, namanya juga laba rugi. Kayak namanya di orang yang rugi di akhirat nanti. Ya. Ini orang yang untung. Nah, inilah sejatinya harta kita sesungguhnya. Apa yang tadi sudah kita lakukan, mesin amal soleh ini tadi. Nah, maka dalam Jariah Master Plan, orang yang cerdas, dia pasti investasi. Ya. Dengan waktu yang terbatas, orang cerdas, pasti dia berpikirnya adalah investasi. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan sholat, kita hanya mengandalkan puasa, bisa kita lakukan di dunia. Ketika kita nanti pulang, meninggal, selesai semua. Maka apa? Maka yang harus kita lakukan adalah mesin amal soleh ini harus kita pikirkan. Ada kita bagi dua. Ada yang aktif, ada yang bisa pasif. Ya. Apa yang aktif? Aktif contohnya adalah sholat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang aktif. Ada yang pasif apa? Yang pasif ini adalah, ya contoh kalau kita bisnis, bangun kos-kosan, bangun properti, ya nanti walaupun kita tinggal nggak kerja, kita bisa menghasilkan. Inilah yang namanya sedekah. Ini yang namanya wakaf. Maka ayo, karena waktu kita terbatas, usia kita terbatas, maka segera konversi pinjaman-pinjaman yang Allah berikan pada kita ini. Ya, kenapa? Kalau ini kita tinggal di dunia, nggak akan kita bawa mati. Yang ada pasti dihisap. Dihisap ini semua, sudah pasti. Maka apa? Konversikan segera untuk dia bisa menjadi mesin amal soleh kita. Ya, kita jadikan mesin amal soleh dengan cara apa? Kita konversi langsung. Seret. Nah, inilah yang nanti akan menghasilkan, mengalirkan pada kita kebaikan-kebaikan tadi. Nah, maka sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Ya, sejatinya orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengkonversikan pinjaman Allah tadi, mau apapun yang dipimpin, usia, raga, ilmu, harta, keluarga, ya, mobil, rumah, cash, properti, bisnis, dan yang lainnya, segera dikonversi menjadi emas, mesin amal soleh. Untuk apa? Untuk biar kita nanti bisa melihat. Dan inilah pahala, ya ini tadi yang saya tulis di sini, pahala, amal soleh, ya. Inilah sebenarnya harta kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena itu yang nanti akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Bahkan kalau kita punya hutang, belum kita bayar, kita pernah zolim, belum kita diridhoi atau belum dimaafkan, kita bisa bayar pakai pahala amal soleh kita. Ya. Nah, maka semoga sahabat sekalian, kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, tergolong orang-orang yang banyak amal solehnya, bukan amal salahnya. Tergolong orang-orang yang sudah mempersiapkan mati enak, tergolong orang-orang yang semuanya kita diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan tempat kita pulang, untuk memikirkan tempat kita kembali. Sehingga kalau kita punya neraca, maka insya Allah, kayak film tadi, untung kita triliunan. Mungkin teman-teman nggak pede nulis tadi ya, ketika membuat angkanya berapa kira-kira harta yang sudah kita kumpulkan dari awal. Kalau diukur hanya dengan rekening kita, mungkin kecil sekali. Tapi insya Allah saya melihat di sini wajah-wajah orang-orang yang tabungan pahalanya sangat banyak.
ya. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, yang insya Allah saldo rekening akhiratnya sudah banyak. Tapi kita karena rendah hati ya teman-teman, ya mungkin mengakunya cuma sedikit, tapi sangat yakin insya Allah, ya. Teman-teman sudah banyak membantu teman, membantu sesama, ya kayak Pak Parman, mesem terus setiap hari, sedekah terus berarti dia, setiap mesem sedekah, setiap mesem sedekah, setiap mesem sedekah. Iya, karena senyum adalah sedekah, masya Allah, ya. Nah, maka semoga antum semua ya dimudahkan. Ada Mas Baim tuh, wah sekarang sudah jago senyum tuh Mas Baim. Nah, Mas Baim lagi di Jogja ini hari ini ya. Nah, dan juga semoga teman-teman semua diberi kemudahan. Nah, inilah esensi ya. Maka kita bangun yang namanya tadi ya mesin amal soleh kita. Karena apa? Karena usia kita terbatas ya, insya Allah. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Apa saja mesin amal jariah ya? Maka apabila seorang meninggal dunia, terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Ya. Hadis riwayat dari Muslim nomor 1631 ya. Dan semoga ini menjadi penguat untuk kita. Semoga kita terus berusaha ikhtiar menjadi orang yang beruntung. Meski nafas sudah terputus, tapi amal mengalir terus. Kalau kita hanya bisnis yang diurus, ya jangan-jangan kita meninggal, terputus amal kita. Nah, maka ayo kita berusaha berpikir bagaimana kita bukan hanya hidup enak, tapi kita mati enak. Bagaimana kita berpikir agar semoga apa yang kita lakukan bisa mengalir ya sampai kubur, sampai dengan akhirat kita. Ya, maka ayo teman-teman semua ya kita belajar. Nih saya agak percepat saja ya. Ada 5 level rezeki kita. Ya, kenapa kok kita harus terus berusaha ya? Ada rezeki makhluk yang memang rezeki makhluk ini adalah rezeki yang pasti Allah tunaikan pada kita. Kalau kita berbicara ya, nanti ya semua dari kita. Tapi kalau kita hanya berdasarkan dengan ini kita ngerasa ya sudahlah, ya udah kita hanya pasrah dengan apa yang sudah Allah berikan ya maka cuma level 1. Ada level 2, rezekinya orang berikhtiar bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Maka jangan heran orang-orang di luar sana yang walaupun nggak mengenal Allah, rezekinya dilebihkan dan mendapatkan apa yang dia usahakan. Karena memang Allah juga sudah menuliskan di Quran surat An-Najm ayat 53. Ya, maaf, ayat ke-59, Quran surat ke-53. Dan ini, nah nomor 3 ini, rizki yang barusan kita bahas, orang-orang yang bersyukur, Allah lipat gandakan. Ya. Di Quran Surat Ibrahim Al-Baqarah Allah menyampaikan ya, di Quran Surat Ibrahim ayat 7, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Di Al-Baqarah 245, siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu. Baginya berlipat-lipat ya. Allah menyempitkan dan Allah melapangkan rezeki itu. Masya Allah, luar biasa kan? Ya. Nah, dan orang-orang yang taat ya talak Allah akan berikan kepadanya adalah membuka jalan baginya dan menangkulkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga ya. Kalau kita bertakwa, dikasih jalan keluar dan diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Dan kalau kita taubat dan tawakal, maka insya Allah ya Allah akan memberikan pada kita rizki yang diantar tuh Masya Allah ya di Quran surat Nuh ya 10 sampai dengan 12, jika kamu memohon ampun niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Di Quran surat Ali Imran 37, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh?" Dan Maria menjawab, "Ini dari Allah. Sungguhnya Allah memberikan rizki pada siapa saja yang dikehendaki tanpa hijab." Ini Masya Allah ya. Nah, maka apa? Maka sahabat sekalian, ayo kita yakin bahwa rizki itu sama Allah itu dilipat gandakan. Nah, maka naikkan level dari sekedar bekerja, baru nomor 2 tuh ya pasrah nomor 1, ya nomor 2 itu kita sudah ikhtiar, nomor 3 kita syukur dan juga ditambah dengan syukur ini atas dasar ketaatan dan ketawakalan kita, bukan karena kita ingin bertransaksi sama Allah ya. Nah, maka jalan keberkahan dengan berwakaf itu, nah tadi nomor 3 itu kan tadi di situ ada bersyukur. Nah, salah satunya dengan berwakaf. Apa yang harus kita lakukan, sahabat sekalian? Nah, pertama, jernihkan niat. Ya, jangan kita hanya sekedar, oh wakaf itu karena pengen dikenal orang baik. Jangan hanya karena sungkan dengan guru atau apa. Jangan. Ya, jernihkan niat. Niat semata-mata karena Allah. Ingin mencari ridha Allah, menyenangkan Allah. Ya, birrul walidain, mewakafkan atas nama orang tua, keluarga, dan lain-lain. Nah, maka jernihkan niat kita. Ya. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai kita salah niat. Ya.
Yang kedua, audit harta. Kenapa saya menyampaikan audit harta? Jangan-jangan di harta kita masih banyak yang tercampur, belum bersih. Ya, artinya apa? Ada hak-hak orang lain, ada yang harus kita keluarkan, yang selama ini nggak kita keluarkan. Nah, maka ayo teman-teman, kita jadikan gaya hidup berwakaf itu adalah gaya hidup. Untuk apa? Investasi. Seperti orang-orang di luar sana punya gaya hidup. Gaya hidup apa? Oh, jogging, lari pagi, apa segala macam dengan peralatan mahal-mahal. Kenapa? Investasi kesehatan katanya. Nah, sama kita juga menjadikan wakaf ini sebagai lifestyle kita. Untuk apa? Investasi akhirat kita. Nah, maka alokasikan ya. Enggak, sebenarnya dalam konteks berwakaf ini yang saya pribadi pun melakukan apa namanya caranya adalah kalau langsung banyak misalnya 100 juta, 50 juta mungkin kita mikir. Tapi kalau seandainya setiap kita dapat uang kita punya alokasi 10% atau berapa kita langsung sisihkan. Masya Allah. Bahkan ada salah satu pewakif yang saya sangat kagum sekali. Beliau setiap bulan konfirmasi ke saya gitu. Ini bulan ini close, ini bulan ini. Bulan ini. Jadi dialokasikan memang nilainya tidak mungkin yang langsung besar. Tapi Masya Allah kalau kita alokasikan itu dan bisa kita istiqomahkan luar biasa ya. Nah, lakukan alokasi. Ya mungkin nggak harus besar-besaran ya mungkin 10-20% ya atau mungkin kalau tergantung dengan kemampuan Anda dialokasikan tiap bulan. Kita harus punya tuh alokasi ya. Baru nanti berikutnya adalah aktif berwakaf ya. Setelah ada alokasi sudah disisihkan mana alokasi untuk zakat, mana alokasi untuk yang lain, maka segera berinvestasi ya. Orang cerdas berinvestasi. Investasi ini wakaf ini adalah investasi ya. Dan terakhir ya, nikmati berkahnya. Nah, karena kan judul temanya hari ini adalah menjaga keberkahan dengan berwakaf. Ya, maka insya Allah ya, semoga kita kalau punya buku catatan amal tadi, buku catatan amal kita itu banyak mengalir amal jariahnya. Kenapa? Karena kita banyak wakafnya. Nah, insya Allah itu mungkin pagi hari ini saya ingin kita lebih banyak diskusi karena nanti teman-teman juga ada banyak yang ingin disampaikan. Tapi paling tidak ya pagi hari ini saya ingin sharing pada teman-teman semua bahwa kita harus punya lifestyle baru sebagai seorang investor akhirat ya. Untuk apa? Mempersiapkan mati yang enak. Jangan hanya berpikir investor dunia. Jadi kalau kita ibaratnya punya neraca akhirat tadi, kita harus bisa visualisasikan ya Allah kira-kira selama ini saya sudah dikasih pinjaman usia, dikasih pinjaman bisnis, ada kendaraan, ada properti, ada yang lainnya. Apa yang sudah saya lakukan dan sudah berapa banyak yang akhirnya bisa menghasilkan amal soleh dan amal jariah untuk kehidupan kita sehingga bisa menjadi bekal akhirat kita. Yang kadang-kadang kita pun nggak tahu, jangan-jangan ada ria di sana yang sehingga tidak diterima. Maka ayo berlomba-lomba berwakaf, berlomba-lomba untuk kita membangun tadi jariah master plan, berlomba-lomba untuk kita menyiapkan mati yang enak. Teman-teman sekalian saya doakan semoga seluruh orang baik yang hadir di pagi hari ini, di subuh hari ini Allah selalu berikan kesadaran untuk kita bisa bukan hanya menyiapkan dunia kita, tapi kita juga menyiapkan akhirat kita. Semoga Allah selalu berikan kelapangan dalam rezeki kita, sehingga kita bisa banyak-banyak berinvestasi akhirat kita. Dan semoga Allah berikan selalu kesehatan kepada antum semua, sehingga terus kita bisa beramal soleh dan beramal jariah. Dan semoga Allah karuniakan pada kita semua ya keistiqomahan untuk bisa melakukan ya sedekah, zakat, wakaf banyak dan konsisten ya. Kalau bisa banyak, kenapa harus sedikit ya? Dan semoga Allah berikan pada antum semua rizki yang berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Tapi bisa kembalikan kepada Ustadz Dodo. Ya, insya Allah saya masih di sini membersamai. Kalau ada yang mau tanya jawab boleh. Kalau ada dulu dari panitia mau buat laporan dulu, tafadhol dipersilahkan. Saya bersamai sampai pukul 6 nanti insya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Terima kasih, jazakallah. Coach Ridwan Abadi sudah menyampaikan, Masya Allah nih, materinya seger banget nih ya. Semoga menjadi penyemangat buat kita semua bahwa kita harus mempersiapkan yang namanya neraca akhirat. Yang kalau tadi kita simak, Masya Allah, luar biasa nih. Intinya kita siapkan apa yang Allah pinjamkan kepada kita ini sebagai aset di dunia, sebagai mesin amal solih yang harapannya bisa menjadi laba di akhirat berupa pahala, gitu ya, melalui wakaf atau sedekah jariah. Masya Allah. Untuk berikutnya, kita akan menyimak terlebih dahulu
Sebelum nanti ada sesi diskusi, kami persilakan kepada Mas Heri selaku perwakilan panitia untuk menyampaikan report terkait dengan progres wakaf yang ada di SBC. Sudah ready ya, Mas Heri? Assalamualaikum, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sepertinya sudah ready sekali. Kami persilakan kepada Mas Heri, waktu dan tempat. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk menyampaikan laporan investasi Bapak Ibu terkait dengan mesin amal soleh yang diinvestasikan pada proyek pembebasan jalan akses masuk ke PPSB. Izin saya share screen. Baik, teman-teman. Ini adalah laporan untuk perolehan realisasi komitmen wakaf untuk proyek pembebasan akses jalan PPSB mulai dari tanggal 23 September hingga per 12 November 2025. Alhamdulillah dana yang terkumpul sebesar 321 Suaranya hilang, Mas Heri. Halo, halo, tes. Suara saya bisa diterima? Halo, halo, Suaranya Mas Heri hilang. Coba mungkin nggak usah pakai hand wireless. Coba didekatkan. halo, halo. Masuk ya? Alhamdulillah untuk per 12 November kemarin dana yang masuk ke rekening PPSB itu sebesar 321.185.000 dari total kebutuhan dana 600 juta. Izin untuk menyampaikan rinciannya juga, untuk rincian dari total komitmen per chapter yang disampaikan di Ganas, ini adalah ada chapter Lampung, Jakarta, Bandung, Garut, dan hingga ada Tulungagung. Ini adalah realisasi komitmen yang dibantu per chapter untuk proyek pembebasan lahan ini. Ada tiga chapter yang sudah achieve dan bahkan melebihi target, yaitu chapter Solo, chapter Jogja, dan chapter Bojonegoro. Terima kasih atas kinerja kerasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi para pewakif dan ada beberapa chapter lain yang realisasinya sudah di atas 50%. Ini semoga menjadi amal jariah bagi para pewakif dari masing-masing chapter dari seluruh anggota SBC. Semoga ini menjadi mesin amal soleh yang tidak terhenti amal jariahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita masih ada waktu untuk merealisasikan komitmen wakaf ini karena kita harus melakukan pembayaran di tanggal 16 November ini. Artinya masih ada sekitar 3 hari lagi untuk mengupayakan pembebasan akses jalan masuk ke PPSB tersebut. Demikian laporan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Heri sudah melaporkan progres wakaf pembebasan tanah untuk jalan menuju PPSB. Karena kalau kita lihat proyek di PPSB, Masya Allah, ini sebagai salah satu mesin amal jariah, amal salih kita. Dan per 16 November besok, Insya Allah akan dilunasi, Insya Allah, pembayaran di tanah PPSB. Dan tadi sudah terkumpul dana sekitar 300-an juta. Mudah-mudahan nanti Allah izinkan bisa segera terkumpul kembali lebih lengkap sehingga nanti pelunasan itu bisa terlaksana dengan baik.
lewat tangan-tangan orang-orang solih, para muhsin sekalian. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Mas Heri. Dan kalau kita cek di sini sudah beberapa pertanyaan masuk di kolom chat eh, terkait dengan wakaf maupun amal solih. Ya. Baik, kami buka termin pertanyaan terlebih dahulu. Insya Allah Coach Ridwan Abadi masih standby. Ya. Barangkali dari Coach Ridwan Abadi akan menjawab dari kolom chatnya terlebih dahulu. Kami persilakan Coach. Niki ada beberapa pertanyaan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya kalau kita mau beramal yang diutamakan zakat, wakaf, sedekah dulu. Nah, saran saya adalah beramal ini kita nggak pernah tahu mana yang diterima, maka lakukan aja semua, gitu ya. Jadi artinya ya kita karena kan ibaratnya begini. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf, jiswaf ya kita menyebutnya. Itu semua punya fadilah. Fadilahnya berbeda-beda. Memang yang wajib pertama adalah zakat karena zakat itu adalah kewajiban. Semua dari kita itu punya kewajiban untuk zakat. Mulai dari zakat fitrah, ada zakat nanti kita zakat mal, itu kewajiban. Nah, setelah itu zakat, maka kita sudah mulai berpikir. Saya tadi menyampaikan orang cerdas berwakaf. Kenapa orang cerdas berwakaf? Karena wakaf itu akan mengalir terus. Ya, contoh misalnya antum ya berwakaf nih, wakaf tanah yang dipakai untuk jalan itu double tuh apa namanya manfaatnya. Satu, wakaf tanahnya untuk apa namanya pondok itu sudah menjadi satu kebaikan. Yang kedua itu jalan gitu ya. Jadi wakaf jalan, wakaf sumur itu memiliki satu fadilah-fadilah yang masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena kita jangankan berwakaf jalan, kita membersihkan jalan orang bisa lewat saja itu masya Allah pahalanya luar biasa. Apalagi kita yang mewakafkan jalannya. Dan nilai wakafnya nggak besar-besar banget, cuman 1 juta per setengah meter gitu ya. 1 juta per setengah meter ini kan Masya Allah luar biasa tuh. Jadi nggak terlalu banyak, tapi kita bisa mengalirkan terus setiap orang lewat untuk ke pondok, orang mau sholat, kan itu juga jadi masjid untuk menuntut ilmu, mengalir pahala untuk kita semua. Nah, maka ini menjadi salah satu kebaikan buat kita. Jadi kalau ditanya, jangan pilih-pilih amal karena kita nggak pernah tahu mana yang akan diterima, lakukan saja semua yang kita bisa. Jadi kalau memang kita punya dana, kita sisihkan. Ya, yang wajib kita zakatkan, maka untuk kita punya investasi akhirat ya kita berwakaf ya. Nah, sedekah bisa dengan senyum ya. Kalau misalnya punyanya hanya senyum, senyumin. Nah, tapi jangan sampai nanti kita pas Jumatan ada kotak lewat kita senyumin. Senyum sudah sedekah. Makanya nama kotaknya namanya kotak infak, bukan kotak sedekah. Karena khawatir kalau dikasih namanya kotaknya kotak sedekah pas lewat senyum-senyum doang. Kenapa? Senyum adalah sedekah gitu ya. Nah, makanya infak harus dengan materi. Nah, kira-kira begitu ya. Lanjut. Assalamualaikum, Coach. Saya masih berjuang melunasi amanah 500 juta orang tua yang dikejar-kejar karena DC. Bahkan rumah terancam lelang. Tapi saya ajak bertobat masih sulit. Mau siapa ini diajak? Eh, tapi saya ajak siapa nih? Adik saya kembar usia SMA kebutuhan juga sangat banyak. Sekolah kerja 24 jam. Cukup, apakah memang sekarang hidup saya fase berjuang melunasi amanah dulu setelah lunas nanti semuanya utang? Oke, ya. Nah, eh, hutang itu akan tercatat sampai akhirat. Kalau kita masih memang punya hutang, ya memang selesaikan dulu hutang. Itu yang terbaik gitu ya. Kenapa? Karena hutang ini menjadi sesuatu yang mengikat gitu ya. Tapi saya dulu juga pernah hutang miliaran. Ketika saya jatuh, punya hutang cukup besar sekali, ya, saya membangun, ya bukan membangun ya, saya belajar juga dari beberapa teman-teman selain saya berusaha untuk menyelesaikan. Ya, pertama kali yang dilakukan adalah tobat. Karena kita terjerumus dalam sesuatu yang sampai membuat kita sulit itu pasti karena ada sesuatu yang memang kita harus bermuhasabah. Kita dulu tobat, ya, nggak usah menyalahkan orang lain atau siapapun itu. Setelah kita memperbaiki diri, maka yang kedua baru apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, cuman agar tadi kan ada 5 level rizki sudah diajarkan. Rizkinya orang-orang yang berikhtiar, orang bersyukur. Nah, maka ketika kita sudah punya 5 level rizki tadi, nah, maka yang bisa kita lakukan tadi adalah ya setelah kita mendapatkan hasil, maka orang cerdas kita bagi. Oke, ini bayar hutang, ini kehidupan. Nah, ini kita untuk investasi akhirat. Bayar hutang, kewajiban kita untuk kehidupan akhirat. Terus gitu. Insya Allah nanti cepat atau lambat dia akan selesai. Kalau kita bersungguh-sungguh. Ya, kuncinya sungguh-sungguh. Jangan banyak mengeluh, tapi banyak berikhtiar. Ya. Kalau banyak mengeluh, tapi kita nggak berikhtiar, ya seringkali akhirnya hanya victim mentality. Kalau kita harus jadi champion mentality. Ya. Tanya coach, bolehkah amal jadi atau wakaf yang kita keluarkan kita asumsikan sebagai zakat kita? Tentu zakat kita belum target, tapi nggak bisa. Zakat sendiri ada hitungannya.
Jadi kalau kita mau apa namanya zakat itu dia ada nisabnya dan kita harus menjadi seorang yang memang sudah menjadi kriteria gitu ya. Jadi kriteria itu apa? Melewati ambang batas kemiskinan. Karena orang yang masih di bawah garis kemiskinan memang tidak wajib untuk membayar zakat gitu ya. Jadi kita ini jadi pengusaha itu agar apa? Agar kita bisa menjadi wajib zakat ya, muzaki ya. Gitu. Kita berusaha bagaimana kita menjadi muzaki untuk benar-benar melewati ambang batas kemiskinan. Nah, nanti kalau kita sudah sampai pada nisabnya punya harta yang memang wajib untuk kita zakatkan, maka zakat. Nah, terus gimana coach kalau saya memang belum wajib zakat, tapi saya ingin infak, ingin sedekah, bagus, nggak masalah. Tapi nggak bisa digabung. Digabung itu artinya niat kita apa namanya zakat. Oh ini saya wakaf, tapi saya niatkan zakat. Ya itu akad yang berbeda. Kita tidak bisa menggabungkan dua dua akad ini. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita mau wakaf ya wakaf saja. Ya kalau kita mau misalnya kita sedang bayar zakat ya zakat dulu ya. Jadi bukan 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 digabungkan karena itu akad yang berbeda. Karena zakat itu dari apa yang harus dipungutkan sampai penyalurannya itu aturannya detail sekali gitu ya. Jadi siapa yang wajib untuk membayarkan dan hasilnya itu akan disalurkan kemana itu ada apa namanya ada nisofnya, ada haulnya dan ada apa namanya asnafnya. Ya, jadi nisof itu dia ukurannya, haul itu waktunya, asnaf itu yang berhak menerima gitu. Nah jadi juga kalau dipakainya untuk bangun jalan atau apa itu berbeda karena alokasi zakat itu nanti ada sendiri. Nah, nanti Ustadz Widodo yang akan menjelaskan. Kira-kira nanti 8 asnaf itu apa saja, ya. Nah, insya Allah begitu. Ya, teman-teman mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa saya jawab kira-kira dengan terbatasnya ilmu yang saya miliki. Tapi insya Allah semoga teman-teman semua memahami. Dan tema kita di pagi hari ini adalah berwakaf. Kenapa berwakaf? Karena begini. Banyak eh, dari kita, contohnya begini ya, kalau kita misalnya membelanjakan sesuatu, sedekah itu ibaratnya kita asuransi ya. Kenapa? Karena tolak bala gitu. Jadi misalnya kita mau belajar, kita mau berpergian, kita mau perjalanan gitu. Banyak guru-guru saya menyampaikan sedekah dulu gitu. Untuk apa? Karena itu menjadi tolak bala kita, menjadi perlindungan kita. Banyak hadis yang menyampaikan bahwa sedekah itu bisa apa namanya menghindarkan kita dari keburukan. Nah, eh, infak itu tabungan kita. Kalau kita berinfak itu kita kayak nabung. Jadi kita berinfak itu akan kita nikmati nanti di akhirat. Gitu. Jadi pada saat kita berinfak jadi tabungan gitu ya. Tapi yang namanya wakaf itu investasi. Nah ini berbeda ya. Sedekah itu asuransi, ya infak itu nabung. Tapi yang namanya zakat itu, maaf, yang namanya zakat itu membersihkan, money laundry. Nah, jadi kita bisa loh money laundry. Perlu juga money laundry. Money laundry itu apa? Membersihkan uang kita dengan apa? Dengan zakat. Nah, zakat itu membersihkan. Nah, lalu wakaf. Wakaf itu adalah investasi. Nah, jadi kalau mau dianalogikan seperti itu. Jadi sedekah itu asuransi, ya, infak itu tabungan, ya, eh, zakat itu money laundry, bersihin uang kita, dan wakaf itu adalah investasi. Investasi itu ya kita kayak beli kos-kosan, kita beli lalu nanti kita menghasilkan dari situ terus ya, ditahan pokoknya. Nah, hasilnya itu mengalirkan terus. Nah, maka dari sini teman-teman semua ya kita bisa belajar bareng-bareng dan semoga ini menjadi wasilah. Dan kalau antum berbisnis, maka dari bisnis yang kita bangun ada hasil yang tadi kita bahas di awal, jangan hanya sekedar untuk kita membangun bahagia di dunia kita, tapi ayo, sudah waktunya kita membangun bahagia di akhirat kita. Jangan hanya berpikir hidup enak, ayo berpikir mati yang enak. Insya Allah itu teman-teman ya eh yang bisa kita bahas hari ini ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Widodo, insya Allah ya, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Saya doakan Allah limpahkan pada antum semua, ya rahmat, rizki, Allah limpahkan pada antum semua, rizki yang berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solihah, hafiz dan hafizah. Semoga Allah jaga usaha antum semua, dan semoga Allah jadikan kita semua bersaudara di dunia, bertetangga di surga, kembali dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya juga, doakan keluarga besar juga ya. Semoga Allah selalu berikan perlindungan dan berikan ridhonya juga pada kami semua. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Selamat beraktivitas, selamat untuk berkarya
Dan semoga apa yang antum lakukan hari ini Allah ridho dan dicatat sebagai amal ibadah terbaik kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali. Terima kasih Coach Ridwan Abadi atas ilmunya, atas nasihatnya. Luar biasa mengingatkan kita bersama bahwa sedekah itu seperti halnya eh, asuransi, zakat seperti money laundry, infak seperti tabungan, dan wakaf seperti investasi ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh wakif, seluruh orang-orang solih, orang-orang muslimin, dan juga orang-orang baik yang sudah berkontribusi juga, dan insya Allah itu menjadi catatan kebaikan bagi kita semua. Wakaf sebagai investasi, Masya Allah, tabarakallah. Dan mohon maaf sekali Bapak Ibu semuanya mengingat waktu kita terbatas ya. Sebetulnya saya yakin dan percaya ini masih banyak nih yang pengen bertanya gitu ya. Masih banyak yang mau diskusi dan bertanya terkait dengan bagaimana kemudian kita sebagai seorang pengusaha mukmin supaya apa yang kita usahakan ini menjadi nilai investasi buat akhirat, termasuk dalam hal ini khususnya pagi hari ini dalam berwakaf. Nah, tapi mengingat waktu kita terbatas dan room kita juga masih terbatas, maka insya Allah akan disediakan kembali forum-forum berikutnya dengan materi dan tema yang berbeda, namun tidak kalah seru karena banyak ilmu yang insya Allah akan kita dapatkan bersama. Maka untuk sementara pagi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin belum bisa dijawab. Insya Allah menjadi catatan dan menjadi tabungan buat kita diskusi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, terutama kepada Coach Ridwan Abadi sebagai pemateri pagi hari ini. Masya Allah luar biasa materinya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Monggo kita akan cukupkan lebih dahulu forum pagi hari ini, majelis ilmu pagi hari ini, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah serta doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, salah dan keliru dari saya, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.